Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Yuliandra. Saya mahasiswi dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan sistem pernapasan dengan menggunakan teknologi alat inhaler pada gangguan sistem pernapasan. Nah, penyakit pernapasan kronis seperti asma atau PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, merupakan salah satu dari 4 jenis PTM atau penyakit tidak menular terbesar di Indonesia. Penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK membutuhkan pengobatan jangka panjang dan rutin. Sebagian besar pengobatannya dengan rute pemberian obat secara inhalasi. Rute ini memiliki keuntungan karena yang pertama, memberikan efek secara langsung ke target organ di paru, dan yang kedua yaitu menyebabkan efek samping yang cenderung lebih kecil dibandingkan rute lainnya karena kerja obat secara tropikal sehingga tidak membutuhkan dosis lebih besar seperti pada pemberian obat secara sistematik. Nah, inhaler merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pemberian obat secara inhalasi karena memiliki keuntungan pemberian obat langsung ke sistem pernafasan dan efek samping yang lebih sedikit. Inhaler dirancang untuk meningkatkan kemudahan penggunaan, namun banyak sekali pasien yang menunjukkan cara penggunaan yang salah pada semua desain inhaler yang digunakan saat ini, sehingga menjadi penyebab utama perawatan tidak optimal. Teknik inhaler yang tidak tepat mengurangi pemberian obat pada saluran udara sehingga menurunkan efektivitas dari obat inhaler. Selain itu, biaya pengobatan menjadi lebih mahal, baik karena kebutuhan akan penambahan obat, pengobatan akibat pemburukan gejala, bahkan pengobatan untuk mengatasi efek samping karena salah pemakaian. Nah, yang selanjutnya yaitu gangguan pada sistem kardiovaskuler atau penggunaan teknologi dalam praktek keperawatan di rumah atau home care pada pasien chronic heart failure. Nah, gagal jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat dan merupakan penyakit nomor 1 yang memicu terjadinya kematian. Penyakit gagal jantung seiring menyebabkan ketidakmampuan dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Nah, berdasarkan American Telehealth Association atau ATA, ada beberapa metode yang digunakan dalam penerapan home care teknologi dalam telehealth. Di antaranya adalah yang pertama home telehealth, yaitu dititik beratkan pada perawatan jarak jauh atau monitoring pasien di luar gedung pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu interaktif home telehealth, yaitu interaksi dengan menggunakan audio atau video antara pemberi pelayanan kesehatan dan pasien. Biasanya pelayanan yang diberikan adalah asesmen, edukasi, dan pengumpulan data. Nah, yang selanjutnya yaitu metode telemonitoring digunakan untuk melakukan pengumpulan data klinik pasien. Contohnya seperti penggunaan telemonitoring pada pasien CHF adalah penggunaan alat EKG yang menggunakan transmisi Wheeler sehingga hasil dapat dimonitor oleh petugas pelayanan kesehatan. Monitor EKG dapat juga dengan menggunakan Bluetooth. Baik, yang terakhir yaitu penggunaan teknologi pada gangguan sistem hematologi. Di sini saya mencontohkan yaitu sistem leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Nah, untuk penggunaan teknologinya yaitu kemoterapi. Kemoterapi merupakan metode pengobatan utama untuk menangani leukemia. Prosesnya dibagi dalam beberapa fase, yaitu fase induksi. Fase ini dilakukan guna membunuh sel-sel kanker yang berada pada tubuh, terutama dalam sel darah dan sumsum tulang. Nah, kemoterapi merupakan metode pengobatan untuk menangani leukemia. Prosesnya dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase induksi. Fase ini dilakukan guna membunuh sel-sel kanker yang berada dalam tubuh, terutama pada darah dan sumsum tulang. Yang kedua yaitu fase konsolidasi, yaitu fase di mana dilakukan guna membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa pada jaringan tubuh setelah terapi induksi dilakukan. Yang ketiga yaitu fase pemeliharaan. Fase ini dilakukan guna mencegah sel-sel kanker tubuh kembali pada jaringan tubuh. Yang terakhir yaitu terapi tambahan. Terapi ini dilakukan kepada pengidap kanker yang sel-selnya kankernya sudah menyebar ke sistem saraf pusat.
Kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.